Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Elvitasari, NIM 2100011145 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan menceritakan sedikit perjalanan pendidikan saya dari kecil hingga sekarang. Kisah saya bermula ketika saya dilahirkan ibu saya ke dunia, kemudian menepaki jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, dan sekarang sedang berada di perguruan tinggi. Ketika saya bersekolah SD, SMP, SMA, saya sebagai siswa yang berprestasi. Saya TK sampai SMA bersekolah di kampung halaman saya yang berada di Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Alhamdulillah saya lahir dari keluarga yang penyayang, suatu nikmat terbesar dalam hidup saya. Ayah dan ibu saya adalah orang-orang yang sangat perhatian dan sangat penyayang. Mereka ingin anak-anaknya menjadi manusia yang baik dan bermanfaat. Ibu saya adalah ibu rumah tangga sekaligus membantu bisnis yang ayah saya jalankan. Sementara itu ayah saya adalah orang pengusaha. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Saudara saya perempuan semua. Saya sangat dekat dengan kedua orang tua saya, terutama pada ayah saya. Ayah selalu memberi perhatian dan kasih sayang yang terbaik termasuk perihal pendidikan untuk bisa sampai di titik sekarang ini, di mana saya sudah berkuliah. Banyak hal yang telah saya lewati selama perjalanan pendidikan. Ayahlah motivator baik bagi saya jika saya mengalami kegagalan. Ayah saya tidak pernah berhenti memberi motivasi dan menyemangati saya. Bahkan ayah saya selalu memberi pelajaran bukan hanya tentang pendidikan saja, namun juga tentang pengalaman, penerimaan kenyataan, dan masih banyak lagi tentang kehidupan. Ayah dan ibu saya mewajibkan saya untuk berpendidikan tinggi. Sukses itu harus dijemput dengan usaha. Dulu SMA saya mengambil jurusan IPA. Selama 3 tahun di SMA, pada akhirnya saya dihadapkan dengan pilihan harus memilih universitas mana yang akan saya pilih menjadi lanjutan saya menuntut ilmu ke depannya. Dan saya memilih berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan saya mencoba mendaftar dengan jalur mandiri yaitu di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan jalur mandiri, yaitu jalur tertulis. Di situ saya memilih 2 jurusan, dan saat hasilnya keluar ternyata yang diterima di pilihan kedua. Saya mencoba mendaftar lagi dengan jalur rapot, dan ternyata saya dinyatakan diterima di jurusan pertama, dan disitulah saya bersyukur sekali, dan alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya dan orang tua saya. Semoga saya diterima dan alhamdulillah diterima di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta di Prodi Manajemen. Disitulah saya memilih linjur karena dari jurusan sains ke soshum. Saat mendaftar pertama kali masih ragu karena yang saya pilih itu bukan jurusan yang saya ambil waktu SMA. Alasan saya mengambil jurusan manajemen karena banyak kesan terhadap cara kerjanya di perusahaan, dan saya sangat bangga sekali bercita-cita jurusan yang saya tuju akhirnya masuk, meskipun sekarang ini berada pada dalam situasi pandemi. Namun saya tetap belajar dengan sungguh-sungguh pada jurusan saya. Saya berharap ketika saya lulus nanti mendapat pekerjaan yang bagus sesuai dengan bidang saya, yaitu manajemen. Dan saya ingin sekali ketika saya lulus nanti dengan nilai yang sangat tinggi dan membanggakan kedua orang tua saya, dan juga yang sudah mensupport saya dalam jurusan kuliah ini. Dari perjalanan pendidikan ini, saya bisa belajar bahwa saya sebelum mencapai cita-cita atau kesuksesan saya harus tahu betul apa yang menjadi minat dan bakat saya. Saya harus bisa mengenali dan memahami kemampuan diri agar berkembang dengan tepat. Jika mengalami kegagalan, bukan akhir perjuangan. Justru kegagalan harus dijadikan motivasi agar terus berusaha hingga menuju keberhasilan. Jika sudah berusaha dengan segala upaya, doa yang harus menerus dan hanya berserah kepada Allah, maka tinggal kesabaran saya yang diuji. Kesabaran saya yang mana harus menunggu hasil ketabahan. Saya menerima kenyataan pada saat sudah terjadi keputusan dan atau hasil usaha saya.
Dan kegagalan saya, dari pengalaman-pengalaman saya, banyak pelajaran yang diambil bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Dan dari pengalaman tersebut saya memahami akan konsep Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, karena kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan dan Allah yang menentukan semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.